Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal di antaranya. Yang pertama, terkait mengenai tokoh dalam sebuah karya fiksi. Selanjutnya juga kita telah membahas mengenai contoh benda tiga dimensi serta pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari dan banyak hal lainnya yang kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita diantaranya yang pertama mengetahui pekerjaan masyarakat di daerah pesisir pantai. Selanjutnya mengetahui cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Selanjutnya mengetahui perbedaan tokoh dan pembagiannya. Selanjutnya mengetahui manfaat dari keragaman. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana, sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk selanjutnya, bisa anak-anak baca di halaman 142. Pertanyaan dari cerita tersebut, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Ya, benar sekali. Karena cerita tersebut hanya berupa karangan belaka. Artinya, ditulis dan dibuat oleh seseorang. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, di antaranya tadi sudah disebutkan ada kakek dan nenek dan sebagainya sudah kita baca dan sudah anak-anak ketahui seluruhnya. Nah, terkait mengenai tokoh, pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau pembantu merupakan tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, wol, penjual kue, dan perajin serta sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati, dirasakan orang lain. Contohnya adalah guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman, dan lain sebagainya.
Udin menonton pentas ketoprak. Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya, yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Untuk selanjutnya, dapat kalian baca di halaman 151. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait mengenai keragaman karakteristik individu. Adapun manfaat dari keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Alat pemersatu bangsa. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai ikon pariwisata atau sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa, menambah pendapatan nasional dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Memupuk sikap toleransi. Adanya keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.